Oke, antum sudah lihat di layarnya antum? Sudah lihat kan? Ya, alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan materi ya. Kita masuk pada tema 1. Tema 1 apa bacanya? Apa ini? Ini bacanya baca nih. Dibaca? 5, 3, pelajaran 2. Ya. Diriku ya. Kita masuk pada pembelajaran kedua. Nah, dalam pembelajaran kedua ini ya kita akan belajar ya. Sebelumnya antum sudah mengetahui nama-nama ya dan anggota tubuhnya antum ya. Coba antum sebutkan apa aja ya, sebutkan bagian-bagian dari tubuhnya antum. Coba. Mau bikin yang kecil. Apa? Ada yang masih ingat? Itu sudah yang besar. Masa ada yang tidak tahu bagian-bagian tubuhnya antum? Ini apa namanya yang Bu Mili sebut ini? Yang Bu Mili tunjuk ini? Apa ini? Bagian tubuh apa ini? Mata. Coba lihat mukanya Bu Meli. Ini matanya Bu Meli kah? Apa ini? Mata guru. Hidung. Iya, hidung. Bukan mata ya, tapi hidung. Ya, kemudian yang ini apa? Jari. Nah, Oke, sebutkan lagi bagian-bagian anggota tubuhnya antum. Jari. Mulut. Oke. Mata. Iya, apalagi? iya. Telinga. Kaki. Betul, iya. Ada itu lagunya biasa, antum tahu lagu kalau di TK pasti antum pernah dengar ya. Kepala, Pundak, lutut, kaki. lutut, kaki. Ya, ada kepala, ada pundak, ada lutut, ada kaki. Oke, baik. Bisa enak satu-satu. Baik, nah hari ini ya sebelum mulai proses pembelajaran sebagaimana biasa ya Bu Meli akan menyampaikan suatu dalil ya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara ya. Jadi Bu Meli, antum ya, teman-temannya antum semua, ada Fatan, ada Agler, ada Aisyah, ada Aisyah Zahra Amasi, ada Hafiz, ada Alfar. Jadi antum semua itu ya bukan tidak hanya sekedar berteman, tetapi bersaudara ya. Saudara apa? Saudara seakidah, saudara seiman ya, saudara seiman. Maka itulah ya keutamaannya orang-orang Islam itu ya, kita tidak hanya dicukupkan ya saudara bersaudara sedarah ya, saudara misalkan kakak kandung, adik kandung ya. Nah, jadi persaudaraan umat muslim persaudaraan keimanan ya, persaudaraan seakidah ya. Nah, jadi ketika misalkan ketika misalkan Aisyah sedang berjalan ya, Aisyah sedang berjalan tiba-tiba jatuh. Ya, bagaimana sikap antum? Apakah antum biarkan atau ditolong Aisyahnya? Ditolong. Iya, tentu ditolong. Nah, kemudian pada saat antum naik kendaraan, tiba-tiba di depannya antum itu ada kecelakaan. Nah, terus apa yang antum lakukan? Apakah antum membantu ataukah antum tetap melanjutkan perjalanannya antum? Membantu. Iya, seperti Membantu. itu. Iya, jadi memang kita sebagai seorang muslim ya, Allah memerintahkan kita untuk saling membantu ya, ketika ada saudara muslim kita yang sedang mengalami kesulitan ya, seperti itu. Maka benar ya yang dikatakan dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara ya.
Jadi kita bersaudara sebagaimana Rasulullah ya. Rasulullah mempersaudarakan Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya. Banyak sekali ya yang Rasulullah persaudarakan ya di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor ya. Seperti itu. Oke, coba antum ikuti Bu Meli ya, baca surah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Meli mau cek dulu siapa di sini yang tidak ikut. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sekali lagi. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ikuti Bu Meli. Artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi misalkan Agler dengan Fatan itu bersaudara ya. Bersaudara. Saudara apa? Saudara seiman ya, saudara seakidah, saudara seislam. Kemudian Aisyah dengan Syeika. Nah, itu juga bersaudara ya. Saudara apa? Saudara mukmin ya, saudara seiman atau saudara seakidah. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Coba antum baca. Apa bacanya ini? Siapa yang menciptakan kita? Oke, Aisyah, Agler, coba mic-nya Bu Meli mau tanya. Oke, Aisyah, apa bacanya ini Aisyah? Siapa yang menciptakan kita? Ya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa? Iya, maksudnya video yang di awal tadi yang Bu Meli putar. Siapa yang menciptakan dirimu? Allah. Menciptakan kakak yang sayang padamu. Allah. Iya, jadi Allah ya. Seperti itu. Coba kita cek betul. Iya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim harus beriman ya, beriman menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah beribadah. Ya, makanya tadi Bu Meli tanya, siapa di sini yang belum sholat? Ya, Allah ini? Iya, Allah kok. Tulisannya ya, lafaznya, lafaz Allah ya. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, yuk kita zikir ya. Subhanallah. Ikuti Bu Meli. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi kita harus selalu senantiasa ya berzikir, memuji Allah, mengingat Allah. Nah, jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, jadi ketika antum setelah sholat itu antum disuruh baca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah Subhanallah. subhanallah. Kemudian iya betul, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Ya. Oke, selanjutnya Wow, pelangi. pelangi alangkah indahmu. Melukismu aku, merah kuning hijau siapa? Coba Palak sama agus. Iya. Siapa yang menciptakan pelangi? Tuhan.
Ciptaan Tuhan Allah ya, begitu indah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh sombong. Jadi orang yang tidak sholat itu dikatakan orang yang sombong, tidak mau sujud kepada Allah. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi ciptaan Allah, ciptaan Tuhan ya. Oke, gambar apakah ini? Dan alis. Oke, ya 10 menit lagi mati ya, nanti antum masuk kembali ya. Mata, ada yang tahu kegunaannya mata untuk apa? Melihat. Oke, betul. Melihat. Untuk melihat. Oke. Terus gambar apakah ini? Tangan. Tangan. Apa gunanya tangan? Untuk pegang. Sama minum, sama mengadang. Oke, makan, minum, memegang, apa lagi? Nah, saat ini kan antum sedang belajar. Ya, terus tangan antum digunakan untuk apa? Menulis. Iya, Menulis. betul. Menulis. Coba. Ya, salah satunya menulis ya. Tadi yang lainnya, penggunaannya lainnya sudah disebutkan sama antum. Ya, jadi coba antum lihat matanya ya. Coba antum lihat matanya. Jadi bahwasanya ya. Ini aku lihat. Tidak mungkin kita bisa melihat ya keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin antum bisa melihat teman-temannya antum ya kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim patut bersyukur ya, bersyukur dan menjalankan ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis Begitu tangan dengan apa tangan. lagi? Bu Meli mau tanya, kalau antum tidak punya tangan misalkan, apakah antum bisa makan? Tidak bisa. Apakah antum bisa memegang sesuatu? Tidak. Iya betul, tidak bisa. Makanya antum harus bersyukur bahwasanya kita dilahirkan dalam keadaan normal. Ada dua tangannya antum, ada jari-jarinya antum bisa meraba, ya antum bisa memegang sesuatu. Maka kita sebagai seorang muslim wajib ya dan patut untuk bersyukur kepada Allah ya. Salah satu bukti syukur kita kepada Allah yang menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Susah ambil ini. Sholat, iya betul. Oke, baik. Nah, ya antum bisa lihat ini yang punya buku boleh dibuka halaman 84. Ya, betul. Tadi pagi Bu Meli sudah share ya lembarannya yang antum untuk pelajari ya, bahwasanya kita melihat dengan kita melihat dengan apa? Mata. Oke. Apakah Bu Meli mau tanya, apakah antum bisa melihat ketika ruangannya antum dalam keadaan gelap? Bisa. Iya, tidak bisa. Maka mata kita harus dijaga ya agar tidak cepat rusak atau sakit ya. Maka ketika antum sedang belajar atau menulis atau membaca, diusahakan ya ruangannya antum harus apa? Gelap apa terang? Terang. Ya, Bu Meli mau tanya di sini. Coba Bu Meli mau cek siapa di sini yang belajar di tempat gelap. Tidak ada ya? Ya, betul. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi, antum kalau mau belajar harus cari ya. Cari tempat yang pencahayaannya itu bagus ya. Agar matanya antum tetap sehat dan tidak susah. Aku pakai lampu yang di sini sama lampu belajar. Iya, betul. Nah, di sini ada siapa di sini? Di sini temannya Siti ya. Bernama siapa? Beni. Iya, betul. Nah, Beni ini akan apa ini Beni? Akan apa? Kegiatan apa yang akan dilakukan si Beni? Belajar. Apa? Belajar. Yang ini sedang Belajar. belajar atau menulis ya. Nah, coba antum lihat posisi duduknya Beni. Beni itu duduk di dekat apa? Meja. Dekat apa lagi?
Jendela. Betul, jendela. Kenapa Beni posisi duduknya itu dekat jendela? Enggak tahu. Batang. Ya, sebagai penerang ya. Jadi supaya ya ruangan tempat yang dipakai belajar oleh Beni itu terang ya, supaya Beni bisa menulis ya, menulis dengan baik dan benar. Ya. Jadi itu adalah salah satu usaha kita ya untuk menjaga mata kita itu tetap sehat. Maka dari itu bahwasanya Allah sudah menciptakan kedua mata kita untuk melihat, maka kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim wajib menjaga ya. Boleh antum merusak pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Pahim tuh anak solihah? Ahimna. Ya, pertanyaannya adalah sudahkah antum melakukan hal yang sama seperti Beni? Duduk siap, tidak baring. Sudah? Tidak. Oke. Nah, sebelumnya di pembelajaran Calis itu ya, Bu Meli sudah pernah jelaskan bagaimana tata cara memegang pensil yang baik dan benar. Coba antum perlihatkan di depan kamera. Angkat tangannya antum ya. Bagus Aisyah. Aisyah mana Aisyah dengan Agler? Bagaimana cara antum memegang pensil? Syatir. Nih. Ya, cara mau menulis ya, betul. Ya. Oke, bagus. Fatan, mana Fatan? Pensilnya? Ya, jadi begitu ya. Jangan antum salah memegang pensil ya ketika antum akan menulis. Oke, ya. Baik, tetap dijaga ya. Nah, di sini antum lihat ya di halaman 85. Nah, ini di halaman 85 ini antum sudah pasti tahu ya. Nah, pada saat kita belajar Calis, Bu Meli sudah pernah mencontohkan ya yang seperti ini. Nah, tapi sebelum antum menulis, coba antum praktekkan. Duduklah dengan tegak. Ya, coba antum duduk dengan tegak. Duduk siap. Up. Kalau duduk dengan tegak, apakah boleh bersandar atau tidak? Tidak. Oke, duduk tegak ya. Coba Bu Meli recheck dulu. Cek dan recheck. Mana? Siapa di sini yang bersandar? Oke, bagus. Coba antum memegang pensil dengan benar. Praktekkan. Oke, bagus. Oh, ternyata Sheika ini ya. Apa? Kidal ya? Ya, coba memegang. Oke, bagus. Megang pensil yang benar. Letakkan buku di depannya antum. Ya, sudah? Oke, bagus. Ya, buku. Kemudian bacalah buku di tempat yang terang. Ya, ada yang tahu apa bacanya ini? Buku baru. Iya, coba kita membaca dengan metode Insantama ya. Buku. Bu. Buku. Oke. Baru. Baru. Ya, kalau dibaca semuanya buku baru. Iya, antum bisa lihat di sini ada garis ya, garis 3 sebagaimana Bu Meli pernah buatkan di papan tulis. Nah, yang punya buku tulis, antum tidak perlu garis ya, sudah ada garisannya 1, 2, 3. Yang punya buku, antum tinggal tulis di buku halaman 85 ya. Ya, Bu Meli mau jelaskan dulu. Bu Meli mau jelaskan dulu ya. Iya. Di sini kan ada tiga baris ya, jadi antum harus buat 3 baris. Sini juga 3 baris, 3 baris, 3 baris, 3 baris ya. Oke. Nah, di sini huruf pertama ini huruf apa? Ada yang tahu? B. Iya. Nah, di sini ya antum sudah Bu Meli kenalkan huruf tegak. Jadi huruf B ini adalah huruf tegak. Jadi bulatan-bulatannya itu ada di baris kedua ya. Bulatan-bulatannya ada di baris kedua. Sedangkan
garisnya ke atas ya, garisnya ke atas itu sampai di baris pertama ya. Jadi antum tidak boleh lupa, misalkan ini ya, Bu Mili sengaja coret di sini ya. Nah, misalkan 3. Jadi di sini huruf B ya. Ya. Kemudian kasih full ya, kasih full bulatannya. Jadi ini A1, 2, 3. Jadi garisnya ya, garis atasnya itu di nomor 1. Ya, dia keluar garis di nomor 1. Bulatan B-nya itu ada di nomor 2, tidak boleh keluar